Halo Sobat Disdik, kembali lagi di program kita podcast Disdik Ngopi Ki Hajar. Ngobrol pintar kekinian, hayu belajar. Bersama saya Dimas sebagai host kalian untuk pagi ini. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang yang bergerak pada bidang teknologi pendidikan, menjadi Kepala Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan. Langsung saja kita sambut. Monggo Pak Wawan, memperkenalkan diri. Bisa perkenalkan diri, Pak? Bisa, tentu saja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini menjelang siang, Sobat Didik sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam keadaan virtual ini, dalam keadaan sehat walafiat, Mas Dimas. Dan tim podcast ini. Perkenalkan saya Kristiawan Nurdianto atau biasa disebut Wawan, Kepala BPM-PTP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kalau ada yang belum tahu BPM-PTP itu apa, BPM-PTP adalah transformasi dari BPTIK Dikbud dulunya. Nah, sekarang menjadi BPM-PTP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan. Ini letaknya ada di Semarang Barat, di Tarupolo. Di situ ada banyak hal terkait digitalisasi pendidikan, kemudian teknologi pendidikan, ada juga wahananya. Ini kalau saya bicara tupoksi nanti terlalu ini ya. Tupoksinya jelas ini karena sudah berkembang menjadi mutu pembelajaran, ada pengembangan mutu pembelajaran. Itu nanti harus menjaga mutu pembelajaran Jawa Tengah nanti sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian juga ada pengembangan teknologi pendidikan. Tapi selain itu, di sana juga ada wahana wisata. Ini juga gratis, bro, sobat-sobat Disdik sekalian. Gratis, bisa dinikmati semuanya. Ini sering ada kunjungan ke sana. Kalau mau melihat bintang juga ada, jadi tidak perlu ke Lembang. Silahkan bisa ke sana, tinggal bersurat saja, tentukan waktunya. Jadi itu wahana yang dimiliki oleh Jawa Tengah untuk insan pendidikan semuanya. Oh, istimewa. Jadi kalau mau mampir langsung bisa bersurat ya Pak ya? Bisa. Oke. Main langsung ke sana juga tidak apa-apa, tapi jangan gerombolan. Kalau gerombolan nanti bersurat dulu. Oke. Untuk BPMTP kita skip aja ke top-topnya ya Pak ya. Kita langsung aja ke topiknya Bapak, ya kan? Sekarang zaman kan udah mulai digital ya Pak ya. Kita udah mulai di era digital. Nah, saya sendiri pribadi ingin tahu nih Pak, BPM-PTP itu di era digital standingnya seperti apa, bergeraknya seperti apa, atau mungkin ada yang mau diceritakan Pak di era digital ini, BPM-PTP seperti apa? Iya. Terkait BPM-PTP di era digital ini tentu saja ya sesuai dengan tadi yang saya sampaikan terkait usinya, terkait kewenangan-kewenangannya, ini penguatan terhadap digitalisasi pendidikan di Jawa Tengah. Selain punya program sendiri, tentu saja ini BPM-PTP juga mendukung program-program dari pusat, seperti misalnya rumah pendidikan. Kemudian ada implementasi PID, ini kan sekolah-sekolah sudah dibagikan PID. PID itu papan interaktif digital atau interaktif flat panel. Nah ini yang kita semua sebetulnya diminta untuk segera mengaplikasikannya, jangan cuma didiamkan saja. Nah ini sedang dipush oleh BPM-PTP supaya apa yang sudah disediakan oleh negara itu untuk anak-anak kita betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Dan ini yang menarik, di BPM-PTP di Jawa Tengah ini, tidak ada di tempat, belum ada di tempat lain. Ini sedang eksplor terkait kelebihan dari PID ini, salah satu kelebihannya. Jadi PID ini sebetulnya tidak cuma TV biasa, tidak cuma bisa menampilkan gambar, video, tapi ternyata juga bisa berinteraksi. Di situ ada namanya Natural User Interface, ini sedang dieksplor. Teknologinya, ini nanti pertengahan tahun rencananya akan diimplementasikan, sehingga nanti bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Nah kemudian juga ada platform selain rumah pendidikan tadi, Jawa Tengah melalui BPM-PTP ini punya Jateng Pintar. Ini platform yang isinya adalah aset-aset pembelajaran, baik itu video, game, dan lain sebagainya yang bisa digunakan free juga oleh guru-guru, tenaga pengajar, adik-adik sekalian. Silahkan tinggal login di situ, dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Kemudian selain digitalisasi pendidikan juga ada peningkatan kompetensi tenaga pengajar atau guru. Ini juga sudah dilakukan di BPM PTP juga ada targetnya dan alhamdulillah ini berprogres. Selain itu juga dievaluasi. Jadi sudah sejauh mana sih dampak terkait peningkatan kompetensi, kemudian penerapan digitalisasinya untuk hasil belajar anak-anak. Ya ini yang sedang piloting ini. Ini kemarin pernah saya sampaikan di forum nasional, malah rencananya diminta untuk juga sharing ke provinsi lain. Jadi itu dua hal yang iya ya, insya Allah nanti semoga kalau ini nanti sampelnya selesai, insya Allah nanti kami sampaikan ulang, rencananya kan di-share jadi percontohan di provinsi yang lain. Oh, oke. Nah, ini belum, artinya gini, kita itu sering mempush digitalisasi, tapi impact-nya yang sering tidak dievaluasi. Diberikan tab, diberikan media, tapi harusnya kan ini sudah menaikkan nilai atau belum, minimal kan itu ketahuan dari situ kan. Nah ini yang sedang coba kami ukur bahwa digitalisasi ini betul-betul ada manfaatnya untuk anak-anak kita semua. Oh, oke. Berarti dari BPMTP sendiri itu ada Jateng Pintar, ada pemanfaatan papan tulis pintar ya Pak ya? Apa namanya? Papan interaktif digital. Papan interaktif digital, ada lagi dari BPMTP itu untuk mempush kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi juga ya Pak ya? Teknologi juga. Oh, jadi banyak. Dari sekian banyak itu Pak, kendalanya apa saja Pak yang sering dialami oleh BPMPTP? Kalau kendala teknis itu saya rasa ya paling ya sarpras ya artinya, tapi saya rasa semua sudah hampir terpenuhi. Internet ya itu hal yang artinya teknis saya rasa bisa diatasi ya, tapi ada memang. Nah yang paling sulit adalah justru artinya budaya teman-teman pengajar yang kadang-kadang ketika sudah dilatih, sudah dapat sertifikat, ketika masuk ke ruang kelas, ketika pembelajaran, malah balik lagi ke konvensional. Jadi terlalu strict di zona nyaman. Ini yang sebetulnya menurut saya paling susah ini. Oh, jadi paling susah. Susah merubah budayanya. Ya, betul sekali, ya. Tidak mau artinya mengembangkan diri itu. Oke ikut pelatihan, tapi hanya sekedarnya biasanya. Begitu balik bingung ini mau ngapain. Formalitas. Nah itu. Jadi ya sebenarnya sih ya tetap diteruskan ya namanya. Tapi emang paling susah itu kita adalah merubah budaya itu sendiri. Iya, itu yang paling susah. Untuk sekarang yang ditekankan mana Pak untuk daerahnya yang untuk pembelajaran gurunya itu? Nah ini menarik, ini di awal tahun ini karena sudah berubah menjadi BPM PTP, ada pengembangan mutu, ini kemarin ada sinergitas dengan BPMP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Nah ini sudah disinergikan, mana-mana sekolah yang butuh penekanan, butuh perhatian terkait digitalisasi ini adalah sekolah-sekolah yang nilai literasi atau numerasinya yang masih kurang di rapor pendidikan. Itu yang kemudian diintervensi. Jadi tidak sembarangan, artinya memang ada tolak ukurnya ini nanti. Yang harus diintervensi mana saja itu ada. Berarti BPMTP sudah memetakan ya Pak ya? Mana-mana aja sekolah yang akan diintervensi untuk dipus kembali ya Pak ya? Dan substansinya pun tidak asal menentukan sendiri. Itu sudah melalui diskusi dengan stakeholder terkait, baik dari praktisi pendidikan, kemudian cabang dinas, pengawas, perwakilan dari tenaga pengajar di awal tahun. Apa sih yang mau kita angkat di tahun ini? Itu sudah seperti itu. Oke ya Pak ya. Dan jangan lupa, ini selain PID, ada sekolah-sekolah yang kemarin diberikan oleh Pak Gub, Smart Classroom. Ya, Bapak Ibu, sobat-sobat distrik sekalian, Smart Classroom itu kami juga memonitor itu banyak yang belum mengoptimalkan penggunaannya. Nah ini apalagi jangan sampai fungsi dari Smart Classroom itu berubah fungsi malah jadi kelas biasa. Padahal itu untuk pembelajaran yang luar biasa, model pembelajaran bisa bervariasi di situ. PR-nya PID dan Smart Classroom untuk Sarpras. Sudah disediakan? Sudah disediakan, ya sudah disediakan. Untuk
respon masyarakat sendiri Pak untuk dari guru, dari siswa mengenai perubahan zaman atau era digital ini dengan adanya BPTPMP bagaimana Pak? Nah ini sedang di ini. Kan banyak yang belum tahu ini, anak-anak apa lagi ini. Dulu ditanya BPTIK, Hmm. pasti banyak yang nggak tahu. Wong kadang-kadang guru aja di sekolahan apa itu nyebutnya keliru BPTKI. Jadi kan tenaga kerja Indonesia malah keliru ya. Tapi artinya terkait substansi yang disampaikan, alhamdulillah sambutannya positif. Termasuk ketika kemarin kami mengevaluasi ke sekolah-sekolah terkait impact tadi. Ini anak-anak luar biasa sekali karena kemarin evaluasinya digunakan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang coba diuji dengan sampel yang sekiranya memang sangat efektif dan efisien ketika menggunakan apa itu teknologi. Dan anak-anak luar biasa sambutannya kemarin. Pembelajarannya gini aja Pak. Wah, di sini. Jadi saya itu senang lihat-lihatnya itu. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya evaluasi itu ketika diterapkan teknologi, kan ada pretesnya ini Mas Dimas. Iya. Ada pretesnya, nilai anak dari pretes ke post-tes naik. Jadi yang tadinya ada 33, kemudian terakhir itu saya lihat di nilai minimalnya 60 sekian kalau tidak salah. Ini kan artinya ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya, cukup naik berarti Iya, Pak ya. iya. Oke, jadi dari respon masyarakat sendiri sangat Iya, bagus ya Pak ya, iya. sangat positif. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak mengenai BPMPK dari Bapak untuk ke masyarakat mungkin eh, yang Bapak pandangkan ke depan sebagai kepala balai untuk BPPTMP itu apa? Misal visi Bapak ke depan itu apa untuk instansi ini sendiri seperti itu. Kalau visinya tidak boleh punya visi ya. Visinya kan harus mengacu pagu, Oh iya, ngopeni dan ngelakoni. Dan saya harus tunduk terhadap itu. Dan tapi apapun itu, eh, saya pribadi dan teman-teman di BPMPTP juga punya artinya punya angan-angan lah ya, punya harapan ke depan bahwa anak-anak di Jawa Tengah ini dapat mengakses pendidikan secara merata yang tadinya mungkin tidak terjangkau akses teknologi apalagi ya itu mungkin bisa lebih menjangkau hampir sama dengan apa itu teman-temannya yang ada di kota-kota besar dan ini kita kan sedang di era artificial intelligence ya Mas ya Dimas betul. ya. Ini yang saya pribadi juga berhati-hati dalam penerapannya. Ini kita kan kadang-kadang melihat anak-anak kita itu mungkin di media sosial ketika ditanya perkalian, jawabnya ya mohon maaf ini lama sekali ya. Nah ini artinya penggunaan artificial intelligence ini baik dan harus kita ikuti, jelas pasti itu. Karena eranya seperti ini dan ke depan mungkin akan makin berkembang lagi. Betul. Tapi mohon betul-betul bijaksana dalam penggunaannya. Dalam penggunaan teknologi ini dapat memilih mana-mana yang memang baik untuk pembelajaran, mana-mana yang memang sebaiknya jangan digunakan dulu. Kalau mungkin zaman saya dulu ada kalkulator tidak boleh digunakan, tapi jangan sampai seperti itulah ya. Artinya Bapak Ibu guru ya, saya rasanya lebih paham. Artinya bijaksanalah dalam menggunakan teknologi ini. Dan teknologi ini sekali lagi hanya alat. Jangan sampai teknologi ini memperbudak kita. Betul. Jangan sampai adanya teknologi ini malah menjadikan kemampuan berpikir dasar anak kita menjadi menurun, terdegradasi. Ini yang sebetulnya agak susah ya di kita karena anak-anak sekarang ini kan jebrol itu kan sudah natif teknologi ya. Iya. Bisa dikatakan jebrol itu sudah bawa tab mungkin ya. Iya, sudah langsung paham. Sudah langsung paham. Sudah Nah ini langsung padahal tenaga-tenaga pengajar Bapak Ibu guru itu kan memang SDM-SDM yang mungkin transisi. Nah ini artinya dari kami sendiri coba artinya mengakomodir pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan agar tetap dapat mengikuti anak-anak yang memang tadi jebrol saja sudah natif teknologi. Itu saya rasa terkait apa itu BPMPTP
dalam hubungannya dengan teknologi yang ada sekarang ini. Oke, terima kasih Bapak. Oke, jadi Pak Wawan, untuk BPM PTP sendiri ini kan ada pekerjaan besar ya Pak ya untuk di pertengahan tahun ini, yaitu adalah SPMB itu sendiri. Ada yang bisa diceritakan Pak atau dibagikan ke kita mungkin? Ya, terkait SPMB di 2026 ini, untuk saat ini saya tidak bisa bercerita banyak, karena memang regulasinya, walaupun sebentar lagi ya ini, sebentar lagi baru bisa cerita utuh. Tapi ini kurang pas rasanya kalau emang saya sampaikan apa itu saat ini ya. Nanti nunggu sebentar lagi terkait regulasinya, tapi spill sedikit saja, Mas Dimas, Ya, bahwa di SPMB 2026 ini secara umum apa itu masih sama dengan SPMB 2025 terkait domisili, ada jalur domisili, kemudian afirmasi, prestasi, kemudian mutasi atau pindahan tugas orang tua itu masih sama ya secara umum ya. Ada beberapa dalamnya yang memang masih disesuaikan. Termasuk ini yang menarik ini, Pak Gub ini di Jawa Tengah ini Pak Gub ini perhatian terhadap apa itu saudara-saudara kita yang dari mohon maafin dari keluarga tidak mampu ini luar biasa sekali. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Uh, Jalur afirmasi ini di 2026 ini artinya akan ada penguatan lebih. Yang pertama jelas ini yang kemarin sudah sering dilaksanakan ya. 2025 sudah ini ada program kemitraan. Itu juga dari apa itu potensi afirmasi, dari afirmasi. Kemudian ada SMK boarding. SMK boarding, semi boarding itu pun juga yang diperuntukkan untuk keluarga anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini kan luar biasa perhatian Pak Gubernur sebetulnya. Terus ditambah di tahun ini rencananya ini spill sedikit saja ya, spill sedikit. Kalau tahun kemarin itu apa itu afirmasi itu menggunakan DT Jateng dengan potensi yang sekian, tahun ini kan sudah digunakan DT Sen. Nah potensinya ini jauh lebih besar. Jadi ini silakan nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin karena ini perhatian Jawa Tengah ini perhatian Pak Gubernur ini sudah luar biasa terkait afirmasi ini. Jadi nanti potensi keterserapan afirmasi ini sebetulnya akan menjadi sangat tinggi. Nah, ini harapannya dapat mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Salah satunya ini saya spill dulu. Lainnya nanti nunggu regulasinya. masih belum bisa di-spill ya kan? Iya. Masih belum boleh. Oke. Iya, terima kasih Bapak. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggih, saya rasa mari kita dukung digitalisasi pendidikan di Jawa Tengah. Harapannya adalah bahwa dengan adanya digitalisasi pendidikan akan memeratakan akses sekaligus kualitas pendidikan di Jawa Tengah sehingga anak-anak yang tadinya tidak dapat menjangkau akses pendidikan menjadi apa itu dapat menjangkau layanan tersebut dengan maksimal dan tentu saja dengan pendidikan yang baik ke depan insya Allah dapat mengentaskan pula kemiskinan khususnya di Jawa Tengah. Saya rasa itu, Mas dari saya. Oke, ya. Terima kasih Pak Wawan sudah berkenan hadir dalam podcast kita kali ini, sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih juga untuk Sobat Disdik yang sudah mengikuti podcast kita kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat untuk Sobat Disdik semuanya. Akhir kata, saya Dimas, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Ngopi Ki Hajar. Ngobrol pintar kekinian, hayu belajar. Sampai jumpa.